Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binjai merupakan sebuah kota yang menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Kota ini diketahui menjadi salah satu daerah dalam proyek pembangunan Mubidang, Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Sejak lama, Binjai sudah dijuluki sebagai kota rambutan karena buah rambutan di sana memang sudah sangat terkenal. Konon asal-usul nama Binjai sendiri berasal dari nama pohon yang tumbuh kokoh di pinggir sungai Bingai, yaitu pohon binjai, sebangsa pohon embacang. Asal-usul nama Binjai berasal dari bahasa Karo. Pada awal Binjai terbentuk, wilayahnya dijadikan sebagai tempat berkumpul para pedagang dari daratan tinggi. Karo dan pedagang dari Langkat untuk menukarkan barang yang mereka punya. Karena jaraknya sangat jauh, para pedagang tersebut harus bermalam di Binjai dan kembali melakukan perjalanan panjang menuju ke daerah asal masing-masing pada keesokan harinya. Untuk itu, mereka menamai wilayah tersebut sebagai Binjai. Kata Binjai adalah kata baku dari istilah Binjai yang merupakan makna dari kata Ben dan Ijai, yang dalam bahasa Karo berarti bermalam di sini. Terdapat versi lain yang mengungkapkan asal-usul nama Binjai. Dulu ada sebuah kampung kecil di pinggir sungai Bingai, kira-kira berlokasi di Kelurahan Pekan Binjai yang sekarang. Waktu itu, dilakukan sebuah upacara adat di bawah sebuah pohon bernama Pohon Binjai dalam rangka pembukaan kampung tersebut. Di sekitar pohon yang besar dan kokoh itu, kemudian dibangun beberapa rumah yang lama-kelamaan semakin banyak dan berkembang menjadi bandar atau pelabuhan yang sangat ramai. Sejak saat itu, nama pohon tersebut dijadikan sebagai nama kampung di sana, yaitu Binjai. Kemudian pada masa pendudukan Belanda, sekitar tahun 1822, Binjai sudah dijadikan sebagai bandar atau pelabuhan untuk hasil pertanian lada yang diekspor di sekitar Kelurahan Kebun Lada atau Damai. Sekitar 40 tahun kemudian, salah satu daerah yang ada di sekitar Binjai, yaitu Deli, dicoba ditanami tembakau oleh seorang pionir Belanda bernama J. Nienkees. Rencana penanaman tembakau ini kemudian mendorong didirikannya Deli Metcapit atau perusahaan dagang Deli pada tahun 1866. Setelah perusahaan tersebut berdiri, Belanda pun berusaha untuk menguasai tanah Deli dengan melakukan pengangkatan datuk-datuk atau raja. Akan tetapi beberapa datuk seperti Datuk Kocik, Datuk Jalil, dan Suling Barat menentang kebijakan tersebut karena menolak memberikan tanah kepada Belanda. Akhirnya di bawah kepemimpinan Datuk Sunggal, dibuatlah benteng untuk menghadapi Belanda di Timbang Langkat. Melihat aksi Datuk Sunggal dan rakyatnya, Belanda merasa terhina, sehingga Kapten Korps diperintah untuk menumpas para datuk yang menentang Belanda itu. Kemudian pada tanggal 17 Mei 1872, terjadilah pertempuran sengit antara para datuk dan masyarakat melawan Belanda. Pertempuran di antara keduanya pun terus berlangsung sampai tanggal 24 Oktober 1872 yang diakhiri dengan tertangkapnya Datuk Kocik, Datuk Jalil, dan Suling Barat oleh Belanda. Setahun kemudian, yakni pada tahun 1873, mereka dibuang ke Cilacap. Setelah itu pemerintah Belanda mengeluarkan sebuah kebijakan yang berisi dijadikannya Binjai sebagai kota praja. Kemudian pada masa pendudukan Jepang di Indonesia yang dimulai pada tahun 1942, Binjai dipimpin oleh kepala pemerintahan Kagujawa. Kagujawa memimpin Binjai selama 2 tahun sebelum akhirnya digantikan oleh Ketua Dewan Eksekutif J. Runnambe dari tahun 1944 hingga 1945.
Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintahan Binjai dipimpin oleh R.M. Ibnu. Kemudian pada tanggal 29 Oktober 1945, T. Amir Hamzah diangkat menjadi Residen Langkat oleh Komite Nasional. Dalam perkembangannya, Kota Binjai menjadi salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Sumatera Utara semenjak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986. Wilayah Kota Binjai sudah diperluas hingga 90,23 km persegi. Itulah sejarah asal-usul Binjai. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.